Ketika dulu Bung Karno memperkenalkan Pancasila, pidato lahirnya Pancasila itu, salah satu bagian depan itu yang dibicarakan oleh Bung Karno pada saat itu adalah kita harus mempunyai syarat negara. Syarat negara apa yang disebutkan oleh Bung Karno? Yaitu tanah air, rakyat, pemimpin. Nah, itu harus ada dulu. Kalau kita mau membentuk negara, kata Bung Karno, bahwa kalau kita membentuk negara itu harus ada syarat negaranya. Ya, harus ada. Karena kalau nggak ada, apa yang mau dibikin jadi negara? Nah, pada saat itu kita dijajah, itu kita dianggap tidak ada. Kita pada saat itu disebut tidak ada. Karena yang ada adalah kolonial. Yang ada pada saat itu adalah kolonial atau penjajah. Kitanya tidak ada. Supaya kita ada bagaimana? Nah, supaya ada itu ada dua macam. Pertama, kita bisa menjadi ada ya kalau kita dimerdekakan oleh si kolonial. Kita menjadi ada kalau kita dimerdekakan oleh si kolonial. Itu yang pertama. Ya seperti yang terjadi ketika kita menyusun negara, disuruh sama Jepang, kita menawarkan kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada para pemimpin, ya sesuai dengan janjinya di awal ya, bahwa kita akan dimerdekakan kalau kita menolong dia untuk memerangi musuhnya, kita akan dimerdekakan tanah air kita, dimerdekakan bangsa kita, dan pemimpin kita juga bisa menjadi pemimpin kita. Pemimpin kita sendiri, bukan kolonial gitu kan. Pemimpin kita sendiri bisa menjadi pemimpin kita sendiri. Jadi kita punya pemimpin sendiri, tanah air kita bebas, rakyat kita juga bebas. Itulah menjadi syarat daripada negara. Itu kalau kita dijanjiin. Jadi kita nggak perlu merebut gitu ya. Kita nggak perlu merebut kemerdekaan. Kita cuman menyusun dasar negara kita. Makanya Jepang bilang apa? Kalau kamu mau punya negara, dasar negara kamu apa gitu. Nah, itulah yang ditawarkan oleh Jepang di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, akhirnya kita kalau siap-siap merdeka gitu susun Pancasila sebagai dasar negara. Ternyata Jepang itu kalah perang ketika berperang dengan sekutu. Walaupun kita sudah mati-matian menolong Jepang, ternyata Jepang kalah perang dengan sekutu. Dan itu membuat semuanya menjadi berubah. Apa yang berubah? Yaitu kita tidak bisa mempunyai syarat negara. Karena konsekuensinya Jepang sebagai pihak yang kalah perang, dia harus menyerahkan, Indonesia akan diserahkan kepada yang sebenarnya kolonial lama gitu ya, yaitu Belanda ya. Sehingga kita tidak mungkin mendapatkan kita punya syarat negara. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kayak gitu? Kita nggak bisa menyusun negara, nggak bisa kita menyusun negara kita karena nggak punya syarat negara. Nah, itulah sebabnya makanya kita buru-buru tuh ya para pemuda mengajak Bung Karno dan Bung Hatta juga untuk segera menyatakan proklamasi. Apa fungsi daripada proklamasi? Nah, proklamasi ini adalah menyatakan kemerdekaan, menyatakan berlepas diri ya dari kolonial, ya menyatakan berlepas diri dari kolonial, sehingga proklamasi ini membebaskan kita dari si kolonial, ya tanah air kita menjadi bebas, rakyat Indonesia menjadi bebas atau bangsa Indonesia menjadi bebas, termasuk juga pemimpin yang menyatakan proklamasi itu otomatis dia tuh bebas kan gitu kan, bebas dia menjadi pemimpin, nah gitu. Sehingga kita mempunyai syarat negara. Cuman kalau kita memerdekakan diri kita atau merebut kemerdekaan, itu ada konsekuensi, yaitu kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dengan merdeka atau mati. Kita harus mempertahankan itu. Karena pasti Belanda itu akan balik. Tapi yang harus kita ingat juga adalah ketika Bung Karno selesai menyatakan proklamasi, apa yang beliau katakan? Saudara-saudara, sekarang kita sudah merdeka. Tidak ada lagi satu ikatan pun atas tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Saat ini itu setelah proklamasi. Jadi kita menyusun negara itu mulainya baru bisa setelah proklamasi. Nah kan gitu kan? Karena setelah proklamasi lah baru kita punya syarat negara. Nah gitu tuh.
proklamasi, kemudian lahir, baru kita menyusun. Nah, gitu. Nah, syarat negara inilah yang disebut, yang termasuk yang dimaksudkan dengan rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu. Cuman masalahnya di mana? Sebenarnya rububiyah, mulkiyah, uluhiyah ini sesuatu yang umum. Ya, kalau Bung Karno mengatakan apa? Itu disebut sebagai tiga kerangka yang sudah terkenal. Ya, ada kan di pidatonya itu, ya vivere, Pericoloso. itu sebenarnya sesuatu yang umum. Kalau punya negara ya harus ada rububiyahnya, mulkiyahnya, uluhiyahnya. Nah, cuman kalau mulkiyah, uluhiyah itu kita nggak bingung. Tapi rububiyahnya itu apa gitu. Nah ini, nah kalau orang-orang seperti khilafah, terus yang model-model kayak gitu, mereka rububiyah ujuk-ujuk langsung plek gitu aja gitu loh. Ya, langsung dipakai secara plek gitu. Sehingga tidak ada kaitannya sama sejarah gitu kan, sejarah bagaimana kita lahir tadi di proklamasi, ya kan, padahal di proklamasi itu ada kelahiran, ada Republik Indonesia di situ lahir, kemudian ada rakyatnya, yaitu umat gitu kan, ada wilayahnya, tanah airnya, yaitu mulkiahnya itu kan, rakyatnya yaitu uluhiyah. Nah, rububiyahnya itu apa gitu loh. Nah, ini pertanyaan ini, di sini letak kuncinya. Di sini letak kuncinya. Jadi rububiyah itu di situ direpresentasikan oleh Republik Indonesia. Ternyata itu ditentukan oleh bentuk kepemimpinannya. Rububiyah itu ternyata. Ya, jadi yang namanya syariat itu nggak ujuk-ujuk. Rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, terus rububiyahnya itu Al-Quran, terus kenapa saya bilang nggak kayak begitu? Kita bisa lihat contoh Nabi Muhammad ketika beliau menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat ala Piagam Madinah, ya kan? Apa yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di situ? Uluhiyahnya adalah masyarakat Madinah yang beraneka ragam, tapi umat yang satu. Itu uluhiyahnya itu. Itu contohnya. Itu sunnah Rasul. Uluhiyahnya adalah, atau umatnya itu adalah masyarakat Madinah yang beraneka ragam, ada mukmin muhajirin, mukmin ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui, kaum Nasrani termasuk, dan mereka disebut umat yang satu. Ternyata uluhiyahnya itu, ya, syarat bernegaranya, syarat bermasyarakatnya. Lalu rububiyahnya apa? Tentu saja kalau kita bandingkan antara khilafah dengan kepemimpinan ala Nabi Muhammad yang pakai piagam Madinah, di situ Nabi Muhammad kepemimpinannya adalah kerakyatan. Beliau memimpin sebagai hamba dan rasul sekaligus, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya kan, hamba itu kerakyatan, rasul berarti hikmah kebijaksanaan. Ini sudah mendekat-dekat sama Pancasila itu sudah tuh. Nah, berbeda gitu antara khilafah dengan khilafah itu memimpin sebagai raja, yang hakikatnya itu kayak sudah mundur jauh ke belakang, kayak di sebelum zaman Nabi Muhammad. Ternyata rububiyah itu tergantung daripada bentuk kepemimpinan. Nah, di situ. Rububiyahnya itu adalah bentuk kepemimpinan, dan itu akan mempengaruhi seluruh peraturan yang ada. Gitu. Akan mempengaruhi peraturan-peraturan terapan, jadi dalam kehidupan bersama tersebut. Begitu. Otomatis kita bisa melihat dengan jelas kan bahwa rububiyahnya khilafah itu berbeda dengan rububiyahnya Nabi Muhammad. Ya, di Piagam Madinah, Nabi Muhammad memimpin sebagai hamba dan rasul, ya kan? Hamba dan rasul. Kalau kita zaman sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ditambah permusyawaratan perwakilan kan begitu. Nah, kalau di zamannya khilafah memimpin sebagai raja, ya, kita bisa melihat syariat Islam itu, ya, nggak ujuk-ujuk dilihat dari aturan-aturan
terapannya, ya, harus dilihat dulu dari apa kerangka yang tiga ini. Kerangka yang tiga ini, seperti yang dikatakan Bung Karno, tiga kerangka yang sudah terkenal. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Kepemimpinan kerakyatan, masyarakat yang beraneka ragam sebagai umat yang satu, dan wilayahnya adalah Madinah. Atau mereka adalah komunitas manusia tersendiri, lain dari manusia-manusia lain. Ketahuan sekarang, begitu. Jadi kita bisa menyelamatkan revolusi Indonesia itu dengan menyangkal ya syariat menurut cara pandangnya kaum 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 radikalis, ya, kaum kaum intoleran itu, ya, karena mereka rububiyahnya ujuk-ujuk gitu loh. Padahal rububiyah itu tergantung dari bentuk kepemimpinan, ya, tergantung daripada bentuk kepemimpinan. Ya, kalau kerajaan berarti rububiyahnya kerajaan tuh dan turunan-turunannya. Kalau umpama kerakyatan berarti syariatnya ya kerakyatan dan turunan-turunannya. Plus umat yang satunya yang menjunjung tinggi persamaan hak, persamaan derajat, yang menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan, dan lain-lain itu. Jadi di sana rupanya ini ya ketemu celahnya itu. Bisa kita menyelamatkan revolusi Indonesia, bisa kita menyelamatkan negara kita dari pengaruh-pengaruh buruk daripada orang-orang yang mempunyai prinsip rububiyah, mulkiyah, uluhiyah yang salah. Bahwa ternyata rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu sesungguhnya adalah syarat negara, tanah air rakyat, pemerintah yang harus ada tadi itu. Nah, mereka itu dari mana mereka membuat negara? Kok ujuk-ujuk bikin negara gitu? Berarti mereka adalah memakai cara imperialisme dan kolonialisme. Tidak perlu mengadakan syarat negara, pokoknya nyerobot-nyerobot aja kayak begitu. Nanti masyarakatnya dikompor-komporin, ya kan? Lalu nanti orangnya jadi banyak dan akhirnya mereka bisa menguasai. Tidak ada sejarah misalnya lahirnya menjadi de facto-nya syarat negara itu. Nggak perlu, ya, karena mereka mau menggunakan imperialisme dan kolonialisme. Jadi mulkiahnya juga bukan nasional, bukan bukan terkait dengan nasionalisme. Ya, mulkiahnya adalah masuk di dalam imperialisme dan kolonialisme gitu. Coba tunjukin pidatonya Bung Karno itu, Vivere Dari Kolose. Pericoloso itu. Nah, coba kita dengar dulu. Bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju tiga kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandakan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Nah, apa yang saya ceritakan di atas ini adalah pengalaman beberapa tahun yang lalu. Oke, Hampir saja kita terjadi. ya, kita stop dulu di situ. Tadi katanya apa? Revolusi Indonesia menuju kepada tiga kerangka yang sudah terkenal. Ya, dituangkan oleh Rasulullah apa? Kalau uluhiyahnya tadi masyarakat umat yang satu, ya, Iya, masyarakat beraneka ragam sebagai umat yang satu. Apa rububiyahnya di zamannya Nabi Muhammad? Berarti beliau memimpin sebagai hamba dan Rasul. ya hamba dan sekaligus Rasul. Ya, hamba sekaligus Rasul. Artinya nih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Bijaksana. kebijaksanaan gitu. Jadi kerakyatan lah, ya, kerakyatan aja yang kita sebut. Oke, kepemimpinannya kerakyatan atau bahasa politiknya adalah republik, republik kerakyatan, bukan kerajaan. Nah, terus mulkiahnya apa? Mereka adalah komunitas manusia tersendiri atau kelompok manusia tersendiri lain dari manusia-manusia lain. Nah, berarti itu tuh, ya.
komunitas manusia tersendiri, sendiri. manusia tersendiri, lain dari komunitas manusia lain, kan begitu ya. Kita ambil dari penjelasan dari Piagam Madinah. Jadi di sini rububiyah mulkiyah uluhiyahnya di Piagam Madinah menjadi rububiyahnya adalah ditunjukkan oleh sebuah hadisnya Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah itu memimpin sebagai hamba dan Rasul. Artinya kerakyatan atau republik, bukan kerajaan. Menjunjung tinggi persamaan hak dan permusyawaratan. Uluhiyahnya masyarakat tadi itu yang beraneka ragam tapi umat yang satu. Mulkiyahnya secara wilayah ya Madinah gitu ya. Tapi kalau secara konsep namanya ya, jadi komunitas manusia tersendiri lain dari komunitas manusia lain. Itu mulkiyahnya tuh. Jadi yang dimaksud dengan Bung Karno itu 3 kerangka yang sudah terkenal itu secara global di satu sisi, dan terkenal dari zaman ke zaman, gitu ya, sampai kapanpun pasti ngomong negara itu 3 kerangka itu, gitu maksudnya. Nah, Bung Karno dari kata-katanya tadi, 3 kerangka yang terkenal, yaitu kepada sosialisme, ya kan? Dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Oke, dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsanya di mana letaknya di sini? Konsep rububiyah mulkiyah uluhiyah itu. Di mulkiyahnya, Pak. Di mulkiyah, betul. Atau yang bahasanya Bung Karno apa? Sosio nasionalisme. Nah, gitu. Dunia baru yang tanpa. Jadi di sini sosio nasionalismenya di sini. Jadi Bung Karno menerjemahkan 3 kerangka yang sudah terkenal itu ternyata dalam bentuk Trisila. Justru Trisila lah mulai titik berangkatnya itu. Ya, titik berangkatnya memahami kerangka-kerangka bernegara itu. Berarti di sini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Uluhiyahnya itu ya. Ini bicara persatuan manusia yang benar-benar menjunjung tinggi kasih sayang. Dan supaya mereka bisa bersatu seperti itu, kita harus punya dasar ketuhanan yang lebih luas dari manusia, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti rububiyahnya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh atau demokrasi sosiodemokrasi. Iya, sosiodemokrasi. Itu. Rububiyahnya itu ternyata sosiodemokrasi. Ya, sebagaimana Rasulullah juga memimpin sebagai hamba dan Rasul. Atau yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Jadi Rasulullah itu menerapkan demokrasi terpimpin. Kan jelas itu. Ya, hamba sekaligus Rasul. Hamba itu bicara kerakyatan, Rasul bicara ya terpimpin oleh Rasul, oleh hikmah kebijaksanaan. Kalau Rasul itu pasti bicara hikmah kebijaksanaan. Dia bergandengan dengan tadi itu masyarakat aneka ragam umat yang satu itu, menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan dan demokrasi yang tidak gontok-gontokan, ya terpimpin karena dia didukung sama tadi sosionasionalismenya itu. Jadi bisa kita mengkaitkan antara apa yang dimaksudkan dengan rububiyah, mulkiyah, uluhiyah dikaitkan dengan 3 kerangka itu dan bagaimana Rasulullah menerapkannya di Piagam Madinah dan bagaimana Bung Karno menerapkannya. Ini kodenya sudah ke ini sama kita nih. Ya, kodenya bisa kita pecahin, bisa kita bongkar kode-kode itu. Berarti Trisila ini yang merupakan 3 kerangka yang terkenal ini yang dikembangkan menjadi di satu sisi menjadi Pancasila. Nah, yang akhirnya dikembangkan menjadi Pancasila, Trisila ini. Supaya apa? Supaya bicara tekanan katanya itu di pemersatuan. Karena ini tekanan katanya harus di pemersatuannya, di daya pemersatuannya. Jadi harus ditongolin semua gitu ya. Yang harus disatu-satuin itu. Sehingga terwujudlah Pancasila. Nah, gitu. Tapi supaya kita bisa menemukan titik koordinat dasar negara kita ini, supaya ada titik koordinatnya, diambillah satu lagi sudut pandang, yaitu gotong
gotong royong. Jadi dasar negara Indonesia itu ada 3 sudut pandang. Ya, sudut pandang yang mula-mula yaitu Trisila, karena ini 3 kerangka yang terkenal. Nah, Trisila itu dikembangkan menjadi Pancasila untuk menekankan kepada daya pemersatunya, disederhanakan menjadi gotong royong, supaya kita bisa melihat inti daripada dasar ini adalah, intinya kita tolong menolong. Intinya kita gotong royong, ya kan? Cuman tolong menolongnya kan kita harus punya organisasi gitu, organisasi yang merupakan siasat yang secerdas mungkin gitu, sepinter-pinter siasat. Kerakyatan, kerakyatan itu adalah sepinter-pinternya siasat adalah kerakyatan. Itu lahir secara alamiah itu kerakyatan itu, ya kan? Kerakyatan, karena kita dulu rakyat yang menjadi koloni bangsa lain. Ketika kita menyatakan proklamasi kemerdekaan, kita menjadi bebas dan kedaulatan itu diambil alih oleh rakyat Indonesia, sehingga menjadi cikal bakal kepemimpinannya adalah republik atau kerakyatan. Dia adalah rakyat yang berdaulat karena menggantikan kedaulatan si kolonial. Makanya ada istilah republik berkedaulatan rakyat. Dan itulah rububiyahnya kita itu. Itu rububiyahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situ masuknya ya peraturan-peraturan, tapi akan dipertemukan dengan cinta kasih, kasih sayang, kemerdekaan gitu-gitu. Al-Quran. Karena kita memang ketika kita mau memperjuangkan kemerdekaan, kita mempunyai paham kemerdekaan itu. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tuh, kemerdekaan bicara peri kemanusiaan, peri keadilan. Itu artinya bicara cinta kasih, tidak memandang suku, ras, agama, darah, nasab. Pokoknya saling menghormati kemerdekaan dengan sesama manusia. Begitu. Ya, semua manusia itu dia merdeka. Bangsa-bangsa merdeka, golongan-golongan merdeka, individu warga negara juga merdeka. Al-Quran. Itu prinsip kemerdekaan itu. Jadi beda pola ininya, pola peraturannya. Sehingga dari tiga kerangka ini diatur dengan dibikin menjadi sebuah negara, dalam arti disusun menjadi sebuah undang-undang dasar berdasarkan Pancasila. Sehingga rububiyah, mulkiyah, uluhiyahnya masuk semua di situ. Berdasarkan Pancasila, dengan semboyan diperkuat lagi pemersatuannya itu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah kasih sayang juga, silaturahim, Al-Quran. Ya, seperti ya diciptakan dari laki perempuan bersuku-suku, bangsa-bangsa untuk saling melengkapi, untuk saling meminta satu sama lain. Yang di dalam namanya kamu saling meminta satu sama lain, saling melengkapi, saling menyempurnakan, take and give. Al-Quran, jagalah hubungan silaturahim. Seperti di Al-Balad juga, ya kasih sayang, ya yang terakhir itu. Ya, itu bicara pemersatuan. Sama juga di sini uluhiyah, umat masyarakat beraneka ragam, itu sebenarnya bicara ketuhanan yang maha atau Bhinneka Tunggal Ika itu bicara ketuhanan yang maha esa tuh. Semua juga sila itu mengandung Bhinneka Tunggal Ika. Maksud saya itu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya ya kita mengesahkan Tuhan gitu loh. Dengan cara bersatu di dalam menjunjung tinggi hubungan cinta kasih atau memelihara hubungan cinta kasih dengan sesama manusia. Jadi Trisila itu berangkatnya dari situ, dikembangkan menjadi Pancasila supaya sesuai dengan keadaan bangsa kita yang beraneka ragam, ya kan? Kemudian disederhanakan menjadi gotong royong supaya kita mempunyai 3 sudut pandang dan kita di situ mempunyai titik koordinat yang tepat gitu tentang dasar negara. Oh begitu dasar negara kita itu. Kalau dilihat dari 5 sila, oh begitu. Kalau dilihat dari 3 sila, oh begitu. Dilihat dari Eka sila begitu. Gitu. Sehingga kita mempunyai titik koordinat yang tepat, ya, yang paling tepat titik koordinatnya.
Nah, kalau dengan kayak begini kan, kalau kita punya ilmu kayak gini, kita bisa. Ya, pemahaman kita tentang Pancasila, tentang nasionalisme Indonesia, tentang Piagam Madinah, tentang tiga kerangka, tentang bagaimana mendirikan sebuah negara, kenapa harus ada syarat negara, kita paham. Nah, gitu. Kita paham. Tidak bingung lagi, kita tidak meraba-raba lagi. Sebenarnya kalau gitu Pancasila itu sangat ya benar banget gitu loh. Ya, benar banget, sangat sejalan dengan Piagam Madinah, sangat sejalan dengan tiga kerangka utama itu, sangat sejalan dengan rububiyah, mulkiyah, uluhiyah gitu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok aliran apa gitu ya yang nawarin kita rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, kita bisa hadapin. Emang rububiyahnya kamu apa gitu? Rububiyah itu tergantung dari apa emangnya? Emang bisa ujuk-ujuk ini ya? Bisa ujuk-ujuk langsung plek secara mentah Quran gitu? Nggak bi, nggak bisa. Itu terkait dengan bentuk pemerintahan. Ini kita bicara tiga kerangka ini yang di dalam segala macam aturan yang kita pakai hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat itu ada di dalam tiga kerangka itu. Jadi kalau kita bicara syariat, apa gimana jadinya? Kalau kita bicara syariat, kita harus pertama-tama bicara tiga kerangka ini. Jadi ketika dikatakan di Al-Quran, kami telah mensyariatkan kepada kamu suatu agama, ya kan, suatu cara hidup. Sebagaimana telah kami syariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, termasuk Nabi Muhammad. Yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah. Tegakkan agama itu kan jangan berpecah belah. Berarti bicara persatuan. Nah, bagaimana kita bersatu di dalam kerangka apa kita bersatu? Itu yang dimaksud. Ya, emang apa kerangkamu untuk bersatu? Untuk tidak pecah belah. Jadi kerangkanya ini ada tiga ini kerangkanya. Ya, ketika kita jangan pecah belah. Maksudnya apa saja kerangkamu yang menyatukan kamu itu? Secara aturan seperti apa? Secara rububiyah gimana? Secara mulkiyah gimana? Secara uluhiyah gimana? Ya, secara pemimpin seperti apa? Secara rakyat atau bangsa seperti apa? Secara wilayah atau teritori seperti apa? Nah, Bung Karno mengajarkan kita awalnya dari situ, sosialisme, dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Kemudian dipertegas oleh Bung Karno dengan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang mana itu terkait dengan Piagam Madinah, cocok dengan Piagam Madinah. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu di umat yang satunya. Terus kebangsaannya adalah, nasionalismenya adalah, mereka adalah komunitas atau manusia tersendiri lain daripada manusia-manusia lain. Satu lagi bentuk kepemimpinannya. Hamba dan Rasul. Hamba sekaligus Rasul. Oke, jelas. Sudah jelas banget. Ya. Ya. Oke, jadi saya bacakan aja sebagai sisanya ya. Jadi ternyata rububiyah mulkiyah itu sesungguhnya adalah syarat negara, yaitu tanah air rakyat pemerintah, yang harus ada atau de facto ketika suatu bangsa hendak menyusun, mendirikan, membentuk negaranya yang merdeka. Ya. Baik menjadi ada karena diberikan oleh kolonial maupun menjadi ada karena merebut kemerdekaan. Dengan konsekuensi merdeka atau mati untuk mempertahankannya. Kalau bicara suatu kaum yang ingin merdeka. Ternyata rububiyah itu tidak bisa ujuk-ujuk jiplak mentah-mentah kitab suci gitu tuh. Tapi harus dibuat dalam bentuk sebuah konstitusi seperti Piagam Madinah. Ya, dengan tiga kerangka yang memang sudah terkenal atau umum, baik terkenal dalam konteks global ya sekarang di mana-mana gitu kan, maupun konteks terkenal dalam konteks dari zaman ke zaman, dari satu zaman ke zaman, yang mana tiga kerangka ini menentukan desain sebuah negara. Nah, inti dari tiga kerangka itu terletak di hal bentuk kepemimpinannya. Ya, misalnya apakah kerajaan ataukah republik.
ya kerajaan atau enggak kerakyatan kan gitu kan. Dan itu kepemimpinan dengan bentuknya bisa kita melihat kepada simbol Baitullah. Ya, Baitullah yang kotak kubus itu, Hajar Aswadnya adalah intinya. Itulah bentuk kepemimpinannya. Nah, gitu. Kabar bagusnya adalah menjiplak mentah-mentah ya kitab suci secara ujuk-ujuk tanpa memperhitungkan bagaimana kaum itu menjadi ada di dalam sejarahnya adalah suatu kesalahan besar di dalam membentuk negara. Nah, ini kabar bagus ya. Artinya kita bisa membantah gitu loh. Mereka yang mendirikan negara ujuk-ujuk pakai kitab suci gitu ya, tanpa sejarah, tanpa ini. Artinya mereka yang mau melakukan penaklukan pendudukan. Artinya mereka mau seperti kayak virus gitu ya, bibit penyakit di dalam suatu makhluk dan akhirnya memakan hostnya itu atau tempat si virus itu. Virus berkembang kemudian memakan hostnya. Nah itu kan apa itu? Di dalam adabnya manusia kan harusnya tidak seperti itu. Kalau sudah ada suatu kepemimpinan di situ, sudah ada suatu negara di situ, ya udah nggak boleh lagi ada negara yang lain kan begitu kan? Adalah suatu kesalahan besar betulnya tidak legal dan tidak mengikuti sunatullah dan sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul kita lihat di Piagam Madinah. Sebagaimana yang bisa kita lihat di praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membuat konstitusi Piagam Madinah, dari sinilah kita bisa masuk untuk menyanggah pemikiran kaum radikal dan intoleran. Kebaikan, kebajikan, cinta kasih haruslah dibuat atau dimanifestokan menjadi konstitusi. Ya, jadi sebenarnya konstitusi yang kita buat itu adalah manifestasi atau manifesto daripada kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Undang-Undang 45 itu adalah susunan daripada kemerdekaan. Dan kemerdekaan kebangsaan ini cinta kasih, kan gitu kan. Kebaikan, kebajikan, cinta kasih, yang sisi lainnya adalah kemerdekaan itu, harus dimanifestokan menjadi konstitusi. Makanya kita, Undang-Undang Dasar Pembukaan 45, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu. Atau disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Atau disusunlah cinta kasih ala Indonesia itu dalam bentuk suatu konstitusi. Dalam bentuk suatu undang-undang dasar. Yang mana konstitusi ini berbicara pembicaraan tentang pola pemersatuan manusia, 3 kerangka itu ya, yang memang terkomposisikan di bangsa yang bersangkutan, trisilanya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian bicara pola kepemimpinan yang kerakyatan, yang berjiwakan membela kaum yang lemah, trisilanya adalah sosiodemokrasi atau demokrasi terpimpin, dan suatu pola yang menjadi benteng pertahanan ke dalam dan keluar. Trisilanya adalah sosionasionalisme, yaitu saling menghormati antara sesama kaum sendiri dan saling menghormati juga dengan bangsa-bangsa lain. Atau kebangsaan yang berjiwakan, yang sosialistik, berjiwakan cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan. Hal itu menjadikan bangsa Indonesia berkonsekuensi harus melakukan revolusi umat manusia. Nah, di sinilah letaknya menempuh jalan yang mendaki lagi Soekarno itu. Atau mengganti dunia lama menjadi dunia baru. Imperialisme, kolonialisme itu diganti menjadi kemerdekaan kebangsaan.